Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Muharani, BP 19-1055-2002, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Kampus 2 Unan Payakumbuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pengertian analisis regresi berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana, di mana terdapat lebih dari satu variabel independen X yang digunakan untuk melihat sejumlah variabel independen X1, X2 terhadap variabel independen Y. Perbedaan antara regresi sederhana dengan regresi berganda terletak pada jumlah variabel bebasnya. Jika dalam regresi sederhana, jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung hanya satu, sedangkan di regresi sederhana, variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung lebih dari satu. Dengan demikian diperoleh persamaan regresi guna memprediksi variabel tarikatnya. Tujuan analisis regresi berganda yaitu untuk memahami pengertian dan konsep teori serta menyesuaikan dalam penelitian parametris yang berkaitan dengan bentuk hubungan respon dengan peubah prediktor dengan teknik analisis regresi berganda menggunakan teknologi informasi dan komputasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis regresi linier berganda. Yang pertama ada regresi linier berganda. Yang kedua ada regresi logistik berganda. Yang ketiga ada regresi ordinal berganda. Yang keempat ada regresi multinomial berganda. Yang kelima ada regresi data panel berganda. Selanjutnya yaitu model regresi berganda. Regresi berganda digunakan untuk menganalisis hubungan kasual beberapa variabel X terhadap variabel Y. Model persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah Bn kali Xn ditambah E, di mana Y yaitu nilai yang diprediksi dan A konstanta, B1 yaitu koefisien regresi, X1 yaitu variabel bebas, dan E yaitu nilai residu. Baiklah, pada contoh soalnya kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah awal yaitu kita ambil variabel view, lalu di name-nya kita ganti dengan X1, X2, dan Y. Lalu di label kita bikin kategorinya. Di sini saya memberi UAS atau X1, UTS atau X2, dan tugas atau Y. Untuk yang lainnya type, desimal, dan seterusnya kita biarkan saja, atau nanti akan menyesuaikan sendiri. Setelah itu kita ambil data view dan muncullah seperti ini. Lalu kita akan mengisi datanya. Nah, di sini saya sudah mengisi data-datanya dan saya mempunyai 12 data yang akan kita olah. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita ambil analisis, lalu kita pilih regresi, terus linear. Nah, di sini kan ada UAS X1, UTS X2, dan tugas Y. Di tugas atau Y kita masukkan kepada dependent, dan untuk variabel X1 kita masukkan independen, dan untuk X2 kita masukkan independen. Lalu setelah kita pindahkan, langsung kita okekan saja. Nah, di sini nanti akan muncul variabel entry, summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, inilah hasil output yang kita cari menggunakan aplikasi SPSS tadi. Di sini ada variabel interest, model summary, ANOVA, dan koefisien.
Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan SPSS tadi. Jadi di tabel koefisien dapat kita lihat yaitu konstantanya 33,766, UAS 0,227, UTS 0,42. Jadi dari data tersebut dapat kita ambil persamaan regresi linear bergandanya yaitu Y sama dengan 33,76 ditambah 0,227x1 ditambah 0,422x2. Di sini diambil dari, kita lihat di kolom yang B-nya. Jadi di konstan kita masukkan ke persamaan, lalu 0,227 kita jadikan ke x1 dan 0,422 kita jadikan ke x2. Lalu kita melihat lagi signifikannya. Di sini signifikan tersebut apakah X ini berpengaruh kepada Y atau tidak. Jadi pada X1 yaitu 0,240 dan X2 yaitu 0,65. Baiklah, di sini P value-nya yaitu 0,05. Jadi apabila signifikannya kecil terhadap P value berarti X berpengaruh terhadap Y, dan kebalikannya apabila sig ini besar daripada P value berarti X tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi kita lihat di X1 yaitu 0,240 berarti X-nya kecil daripada P value berarti berpengaruh. Lalu di X2 yaitu 0,065 berarti P value-nya kecil juga berarti signifikannya kecil dari P value berarti berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya kita lihat yaitu di model summary-nya. Kita lihat di model summary-nya yaitu di R square 0,411 yang berarti 41,1%. Jadi di sini maksudnya yaitu seberapa persenkah X berpengaruh terhadap Y. Jadi X berpengaruh terhadap Y sebanyak 41,1%. Baiklah, sekian video dari saya. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.